aja. Sekarang kita lanjut ke bagian yang genap. Kalau yang genap itu adalah shift word. Ini kita diminta untuk menyimpan data di register ketiga dengan nilai immediate-nya 10. Sama aja, tapi dia cuma ada 4. Literally cuma ada 4 instruksi. Sekarang kalau kita baca ya, kita dari yang ada dua juga ya. Yang pertama cukup singkat juga dua-duanya karena memang lebih sedikit SW itu daripada LW. Yang kiri ini versi yang udah cukup singkat aja. Udah gue parafrase segala macam udah gue rangkum. Yang kanan ini versi yang lengkap enggak, tapi seenggaknya cukup lah. Ya, kita baca yang kanan ini biar sekalian juga. Jadi yang pertama ya kita tahu ya kalau PC program counter itu bakal ngambil alamat instruksi dari memorinya. Instruksinya itu SW tadi, SW-R3, 10-R3 di sini. Awalnya di sini dulu semuanya. Karena kita udah dapat instruksinya, fetching, kita bakal ngeterjemahin di coding. Instruction memorinya ini bakal ngedecode bahwa instruksi save word ini harus mengetahui bahwa ini adalah SW. Nah, karena dia udah ada SW, semua control unitnya bakal otomatis ke-trigger. Apa aja yang bakal nyala. Karena kita ini SW ya, yang akan ke-trigger itu tadi cuma memory write. Yang lainnya 0. Karena kita cuma butuh akses memori aja untuk writing address-nya. Sorry. Gue malah tarik. Di coding ya? Gue tadi di mana sih? Decode ya? Oh iya, memory to write ya. Ini harusnya gue ini ya. Di sini nah, karena di instruksinya ini adalah store word, register sumbernya ini yang dijadiinnya itu adalah R3, tempat kita untuk nge-store nilai immediate tadi 10 tadi itu ke dalam R3 dengan offsetnya 10. Offsetnya ini ya nilainya lah. Karena dari save word ya, jadinya yang bakal hidup control unit itu hanya memory write. Karena emang itu settingannya. Masing-masing udah ada. Add itu apa, or itu apa, nor itu apa, tuh banyak sekali control unitnya. Tapi karena kita cuma makainya SW sama LW, ini cuma inverse-nya aja. SW itu kebalikan sama LW. Yang hidup cuma memory write. Karena di LW, yang hidupnya itu ada banyak. Karena dia emang butuh banyak tuh. Memory write-nya 1, rate-nya 0. Karena dia nggak bisa 2. Bakal rare banget kalau misalnya dua-duanya itu nyala. Oke, karena kita udah dapat ini control unitnya, lalu kita ke bagian eksekusinya. Nah, di tahap ini, ALU, bagian ini, Arithmetic Logic Unit, ini bakal menghitung alamat memori yang bakal diakses. Dengan instruksinya itu, save word-nya itu register 3, nilai immediate 10. Di dalam R3-nya lagi. Nilai ALU ini bakal nambah nilai yang ada di register 3 ini dengan konstantanya tadi kita dapatnya 10 untuk mendapatkan alamat yang bakal kita akses nanti di sini. Bakal olehnya di sini dari multiplexer ke dalam ALU-nya ini. Oke, habis kita eksekusi kita ke dalam memori. Setelah kita ngedapetin setelah kita ngedapetin alamatnya mau kemana, data dari register R3 ini bakal ditulis ke data memorinya yang telah dihitung tadi. Kalau kita udah dapat pengolahan data dari memorinya. Nah, habis itu write back ini sebenarnya udah masuk ke memori ya. Gue salah ini apa?
salah tulis. Di terakhir ini sebenarnya ini nggak ada data yang ditulis kembali ya, karena emang instruksi storyboard itu bakal nyimpannya data ke memori, cukup di sini aja. Dia nggak bakal lagi balik ke dalam register karena dia save portnya ke memori mainnya. Ini sama aja yang di kiri ya. PC dan Ether melakukan looping dulu, sama aja polanya. Kalau udah nyampe SV3 baru dilaksanain instructionnya. Nih, pada komponen ALU itu terdapat dua input ya. Ini RS yang bagian atas, RS atas. Lalu yang bawahnya itu immediate bagian bawah juga dia, input immediate. Karena semua yang immediate itu harus di-extend. Mau itu nilainya 10, mau itu 60, dia bakal 16 bit. Kita harus extend ke 32 bit. Supaya apa? Supaya nilainya ini bisa kita hitung di dalam ALU dengan register sumbernya, RS yang dari atas. Oke. Lalu immediate didapatkan dari multiplexer dengan ALU searching bernilai 1, sehingga multiplexer menggunakan pad immediate. Bawah. Nah, hasil dari ALU ini diserahkan kepada data memori melalui input address karena memori beratnya 1. Maka data yang ada di dalam register akan ditulis pada address hasil dari ALU. Ini di sini. Di sini, ya kalau yang baru datang ya nanti gue bakal kasih link sekali draw-nya. Ini dia beda kayak Miro ya. Jadi yang gue kasih ini, kalian bakal dapat kayak kanvas pribadi gitu. Jadi kalian bisa ngotak-ngatik atau bakal mau ngerjain lagi, nggak apa-apa. Oke, kita sekarang bakal next ke nomor 2 ya. Tapi gue istirahat dulu 10 menit ya. Gue belum makan juga. Jadi kalau mau balik lagi 10 menit sini nggak apa-apa. Sip. Sekalian gue ini juga share tuh kalau kamu mau ini. Gacor-gacor. Ntar, cooldown 10 menit dulu. Kalau untuk di dalam functionnya, gue masih bisa ngebaca di sininya. Tapi kalau di bagian control unitnya, gue bukan kurang kayaknya, belum tahu aja gimana cara nge-fill in-nya. Jadi di nomor 2 ini kita ini ngedapatin kode mesinnya ini sebenarnya 0x ya, bahasanya 0109 bla 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 bla. Kita ini disuruh ngurain sinyal kontrolnya nih, termasuk yang alunya yang bakal dibangkitin pada rangkaian di atas ini. Tapi di bagian sininya gue belum terlalu bisa ngebacanya gue. Tapi langkah awalnya, karena kita udah ngedapetin ini, mau nggak mau teman-teman harus ngedecoding binernya dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih lemah di biner atau masih belum terlalu hafal sama binernya, di cheat sheet nanti boleh ditambahin tabel biner. Kalau misalnya belum terlalu familiar dengan biner. Ini kan dari bahasa, kita pindah ke biner dulu. Jadi 0 ini 000 1 0 bla 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 nyampe akhir. Urutannya ada di mix reference itu ya, yang ada di e-learning itu, yang kemarin kita bawa di UTS itu masih dipakai juga buat ngelihat seberapa atau misal kalau bisa di luar kepala boleh di ini lagi ditulis aja sendiri. Di sini kita udah dapet ya, sama kayak ini juga masih butuh opcode-nya, RS, RT, immediate-nya nggak ada. Kita pakai sham, namanya sham sama function. Jadi ini adalah RT, ini opcode. Opcode-nya ini. Ini RS, RT,
Ini RD. The function. Di sini kalau setahu gue ya, kita pertama tuh bakal mainnya tuh di sini dulu, opcode-nya dulu. Nih. Ini kebaca nggak sama kamu orang? Ini nih. Kita main di sini dulu awalnya nih. 5, 4, 1, 2, 1, 0. Karena dia ada indeks kembali dari 0, ini otomatis keseluruhannya ini jumlahnya 6. 6 tuh sama kayak apa? Sama yang kita dapat dari sini. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi semuanya ini 0 nih. Biar kamu orang enak aja deh. 0. Hijau aja. Ini. Karena dari semuanya 0, ini otomatis dari op 0 sampai opcode-nya kelima, dia 0 semua. 0, 0, 0, 0, 0. Nih. Karena kita udah dapatnya 00, di sini ngekonfigurnya yang kita isi itu ini ya, teman-teman semua. Semuanya ini. Ini semua harus kita isi. Dari mana? Dari kode yang kita dapat ini. Karena semuanya opcode-nya 0, ini berarti 0 semua. Tapi kenapa kita harus pertama tuh harus ngejabarin di control unit yang ini? Soalnya nanti bakal dipakai kalau misalnya ada nilainya 1 atau 0, dia bakal ngaruh ke semua outputnya. Karena semuanya 0 ya sama aja ya, dia 0 semua. Jadi nggak terlalu ngaruh. Kita input semuanya 0 di sini. Oh. Nol, 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 nol. Kalau misalnya teman-teman waktunya mepet ya, kalau mepet kalau misalnya dia tinggal nomor 2 atau masih ada yang kosong, diisi aja. Ya, siapa tahu bener juga kan, soalnya bobot nilai nomor 2 ini lumayan besar ya. Kalau nggak salah ini 30 kalau nggak salah ini. 25 poin, lumayan. 25 poin bobot soalnya. Jadi kalau misalnya masih ada yang kosong, diisi aja. Karena dia normal ya, dia ini antara 0 dengan 1. 0 kalau nggak 0 ya 1. Oh ya sama, ini gue ngasih tahu library juga ya. Bukan library sebenarnya, kayak acuan juga. Kalau di sini trikinya tuh dia dimintanya untuk operasi ini bukan kayak operasi AND, operasi OR, AND, enggak. Dimintanya dia dalam bentuk angka. Jadi untuk operasi AND dia tuh disebutin dalam 4 digit tuh 2, 3, 4 ini AND. Nanti gue kasih ini ya terangannya kok. Lalu OR itu adalah 0001. Lalu ada AND OR add sub sama SLT. Ini sama aja, langsung kedua 001 0 geser. Lalu yang ketiga tuh ada sub ya, sama aja. Sub ini dia langsung ke sini. Dulu ada set less than. Ini.
or sub SLT. Di sini yang bakal diminta nanti operasinya dia dalam bentuk 4 digit ini, antara 4 digit. Biasanya nggak jauh-jauh dari N or at sub atau SLT. Kalau misalnya udah jauh-jauh, dia nggak butuh control unit biasanya. Tapi itu kayaknya nggak semudah itu kayaknya dikasih sama soalnya. Ya, sorry ini registernya. Oh iya, sebenarnya kalau biar mudah, kalau sebenarnya kita cukup tahu aja ya, kalau misalnya kita tahu jenis operasinya apa sama instruksi, sinyal kontrol ini kita nggak perlu konfigur di sini. Kalau sebenarnya kalau kita udah hafal, karena unit kontrolnya ini udah di set masing-masing, kayak sebelumnya. SW ini sendiri, LW ini sendiri, bahkan add atau semua ini, command ini dia ada unit kontrolnya masing-masing. Itu kayaknya bisa dicek di slide, kalau nggak di mix reference-nya itu kayaknya ada. Tapi gue lupa di mana. Oke, lanjut. Kita ke dalam alur kontrolnya. Nah, di sini agak tricky-nya nih. Gua kurang paham juga kalau udah nyampe ke dalam sini. Kalau masih ke dalam kontrol ini, gue masih paham buat ngisinya. Tapi kalau di bagian udah ke dalam function, ini gue masih belum terlalu belum terlalu paham juga ngejelasinnya gimana. Coba kalau kamu orang cek di chat GPT gimana? Atau AI atau ada buku yang lain gitu? Dicek coba. Gue juga sambil ngecek-ngecek slide juga ini gue ngejawabnya gimana. Karena untuk yang kontrolnya gue belum terlalu megang juga gue materinya. Bentar gue sambil nyari-nyari juga di slide gue. Gue juga masih bingung ini gimana cara ngerjain yang bagian alunya ini. Alu opcode-nya.
function juga sama. Jadi kita tinggal masukin aja nilai ini. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Nyampe dari 1 nih soalnya. Jadi tinggal dimasukin aja ke dalam tabel ya, function nih. Dari mana? Dia dari sini ngebacanya dia. Jadi yang awal tuh dari kanan. Jadi 0, gini aja lebih enak. Nah ini 1 lah ya, ngerti lah ngomongnya ya. Ini 1 nih, kayak gini. Nah, awalnya dia dari kanan dia ngebacanya, functionnya. Jangan selip dia. Functionnya ini 1, yang awal dari kanan ya, dari kanan tuh 0, 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 1 dari sini. 0, 1, 0, 0, 1. Ini function dari 0, dari ke kanan. Terus kita masukin ke sebelah sini. Karena kita udah dapat function 0, 1, 2, 3. Di sini kita pindah ke sebelah sini. Karena dimintanya F 0 sampai F3, 1, 2, 3, 4, kita masukin aja tadi. F0-nya tadi 0, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0. Kita masukin aja. Baru ini. 0. Ini 0, sebelah sini 0. Ini 1. Lalu di sini 0. Ini 0 juga. Nah, lalu di sini kita akan main gerbang logika sekarang. Ada yang masih ingat gak ini gerbang logikanya ini apa? Ini. Or bang. And, or, atau apa? Or bang. Or ya, jadi 0, 0. 0 kalau or 0 jadinya apa? 0 bang. Lama 0. Ya, kita speedrun ya. 0. Sini. Di sini udah mulai teliti ya teman-teman. Karena dia darinya F3, dia langsung ke bawah, ketemu F0. Ketemu operasi OR-nya di sini. Lalu lanjut ke F1 ya. F1 dia naik ke atas sini. 1 di sini. Terus F2 dia ada di sebelah sini. Jadi 1, kenapa? Karena ini negasinya. Satu, 0. Ini ketemu ini, tau lah ya, jadi 1. Di sini jadi hasilnya 1. Di sini sebenarnya kita harus butuh ALU OP-nya dulu. Arithmetic Logic Unit-nya dari operasinya dulu. Tapi gue masih ngekonfigur dari sininya. ALU OP-nya. Sebentar.
Jadi, agak plot twist sebenarnya. Jadi, kalau kita mau ngerjain ini, kita kan butuh yang namanya itu ALU OP 1 sama 0 buat kita ngitung di sebelah sini nih. Cara kita ngedapatin ini ternyata kita tuh udah dapat sebenarnya dari opcode-nya ini 0,00000 ini. Dia ternyata dari opcode-nya ini, dia ini udah dapat nilai sinyal kontrol ya. Ngelihatnya dari mana? Lagi-lagi ada di MIPS reference-nya lagi. Jadi sebentar kayaknya gua di e-learning kayaknya tuh. Kita tetap butuh acuannya itu. Soalnya nggak mungkin kayaknya soalnya bakal sama, tapi kalau sama juga bagus sih. MIPS reference-nya tuh kalau nggak salah tuh ada di versi kedua untuk D yang ada ininya. Oh iya, ada. Jadi bisa dicek satu-satu. Kayaknya di semua MIPS reference itu ada. Jadi karena kita udah dapat opcode-nya 0000 semua, dia kita dapatnya itu pada sinyal kontrolnya tuh ada di satu, maaf. Ini satu. Ini 0. Yang kalau lebih enaknya kita ngelihatnya tuh dari apa aja yang bakal aktif. Jadi kalau 00 itu dia tuh semua registernya tuh aktif sama ALU OP yang pertama. Jadi register 1, register write sama ALU OP. Sisanya 0. 0 0 0 0. Karena kita udah dapat ALU OP-nya 1 sama 0, jadi kita bisa lanjut di sini. Ininya 1, ininya 0. Ini turun ke sini ya, 1 1 ketemu apa 1 masuk sini. Ini di sini di atas, ini yang buat yang bawah. Karena dia dari sini, dari 0 ya, dari ALU OP-nya 0, dia ketemu lagi di sini 0. 0 1 1. Dihafalin juga ya gerbang logikanya ya. Kalau misalnya nggak paham sama simbolnya agak nyusahin juga nanti. Kita dapat 1 juga, turun juga ALU OP-nya masing-masing 1. 1 ini 1 juga. Turun sini. 1 juga. 1 0 0. Jadi kita dapatnya ini operasi ketiga karena dia udah nggak ada branching ya di ALU controller, dia otomatis 0 juga dia. Kita dapatnya 0 1 1 0. Ini bakal tulis di mana? Di dalam operasinya. Nah, kalau kita lihat di sini dia adalah sub, tapi kita nggak mungkin nulisnya di operasi ini sub. Kita harus ingat juga kalau submission ini dia masuk ke dalam jenis instruksi R type. R. Kalau kontrolnya kita udah dapat juga nih sebenarnya tadi tuh di sini 0110. Dia otomatis. Jadi dia tuh ada 2 jenis instruksi sama alunya tuh dia sama. Karena dia emang untuk mengetahui operasi kita harus tahu juga yang namanya ALU kontrol, jadi sama aja 0110. 0110. Nol 1 1 0. Lihatnya di sini ya. Nih. Ini cuma kemudian aja nge-reference-nya gimana. Oke, jadi itu nomor 2 ya. Sorry juga agak ngelambat dikit, gue juga belum baru tahu juga ternyata kalau kita mau tahu sinyal kontrolnya itu bisa langsung dari output-nya. Ngeliatnya di mana? Itu ada di MIPS reference. Kalau nggak ketiga, kedua. Tapi gue ngeliatnya kedua sih. Ada di 000 tuh.
Yang aktif cuman register dessert, register write sama allo op yang pertama. Itu aja. Untuk function kita bisa ngeliat di sini dengan catatan yang pertama atau function null-nya itu diambil dari sebelah kanan. Unit control ini allo control ini sama dengan operasi. Diingat juga kalau misalnya operasi itu sub itu apa, SLT apa, itu apa, R itu apa di R type, E type atau J type. Oke. Sekarang kita lanjut ya untuk yang agak udah mulai ini cukup mudah lah. Di nomor 3 sekarang. Ini dengan poinnya 30 ya, lumayan besar juga. Jadi di sini kita diberikan kode ya dalam mixed terus aja ya. Yang pertama ini ada or immediate, bla 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 bla, nanti kita bakal ngebahas juga. Nah, di sini kita ada 4 pertanyaan. Yang pertama tuh jumlah clock cycle yang dibutuhin untuk eksekusi program pada single cycle datapad. Lalu yang kedua, ini berapa lama waktu yang dibutuhin untuk nyelesain program tersebut dalam single cycle. Kalau frekuensinya itu adalah 100 MHz. Lanjut, ini masih cycle, ini literally cuma cycle sama hazard doang kok. Berapa banyak cycle yang dibutuhin untuk mengeksekusi program pada datapad yang mendukung pipeline 5 stage dan data forwarding. Perhatikan bahwa dalam program terdapat potensi hazard. Jelaskan juga dalam jawaban kira-kira hazard apa yang bakal yang ditemukan pada pipeline 5 stage ini. Lalu yang terakhir itu berapa lama waktu yang dibutuhin untuk menyelesaikan program pada datapad nomor 3 ini. Dengan asumsi bahwa tiap pipeline seimbang dan satu instruksi dalam single cycle tuh dalam datapad selesai dalam waktu 10 nanodetik. Sebentar. Oke, jadi kita ya dari yang nomor A dulu aja yang paling gampang ya. Jadi A ini ditanyai nah lebih gede lah. Yang ditanya itu adalah berapa jumlah clock cycle yang dibutuhin kalau eksekusi program tersebut itu single cycle. Karena dia single clock, single cycle sama kayak single clock ya. Jadi single clock itu aja sama dengan misal satu instruksi sistem itu sama dengan satu cycle. Karena dia untuk menyelesaikan satu perintah tuh cuman butuh satu putaran lah ngomong gitu. Jadi datapad karena dia 4 ya, ini cuma kayak referensi aja 4. Cukup gini aja sebenarnya ngejawabnya. Ini udah cukup untuk ngejawab nomor 1. Literally gini aja kok. Itu untuk yang A. 4 cycle. Berarti dia sistem dari eksekusi program dia singular. Kalau misalnya ada satu instruksi, satu cycle. 4 instruksi, 4 cycle. Berarti dia singular. Instruksi PIMSIT. Jadi maksudnya clock cycle itu kita tinggal apa aja kan? Tinggal definisikan aja dulu kan, biar dapat jawabannya kan? Iya, itu cuma sebentar doang kok. Karena dia makanya single cycle datapad. Cuma pelajarin definisi aja dulu kan, baru dia apa? Oke. Iya. Kalau misalnya nomor yang A ini masih enak, yang C kayaknya bakal kalian harus ngegambar nanti. Oke. Lanjut ya, B. Berapa lama waktu yang dibutuhin kalau misalnya untuk menyelesaikan program itu pada single cycle datapad ya, masih sama dengan yang ini. Kalau misalnya frekuensi clock-nya itu 100 MHz. Ya, jadi kita tulis dulu. Aduh, nggak bawa pentet gua. Yang penting baca lah ya. Kalau misalnya diketahui itu kalau misalnya frekuensinya itu adalah 100 MHz. Sorry, gua kasih jarak biar 100 MHz kalau misalnya mau disimpulin itu sama dengan 10
Pangkat 8 ya, gimana bikin pangkat ya? Biar enak. Hell. Karena dia mega ya. Mega itu juta ya sama aja ya. Dia 8 jadi 10 8. Sini ada 8 tuh. Kita bikin pangkat 8 Hertz. Pakai shift. Memudahkan kita dalam penghitungan nanti. Lalu di bawahnya itu adalah T. Ini rumus sederhana 1 per F itu sama dengan what the hell? Bentar. Next time kalau mau tutor, tolong pinjamkan pen tablet, susah. Oke, lanjut ya tadi ya. 1 per F ya, karena kita udah dapat F-nya itu adalah 10 per 8 Hz. Jadi dia 10 per 8. Ini udah, sebenarnya dari sini sebenarnya kalau misalnya udah operasi sederhana ya dari sini ya. Ini bakal naik, dia bakal jadi 10 min 8. -8 second, karena diminta waktunya ya, jadi second ya, second. Lalu kalau kita kecilkan lagi, kita bakal dapat 10 millisecond, sorry. Jadi millisecond makin kecil ya, karena kita mintanya ini menjadi nanosecond. Kita kecilkan sampai dia bakal kita dapetin nanosecond ya. Kalau tadi tuh frekuensi yang paling kecil lah. 10 millisecond. Lalu kita kecilkan sekali lagi. Pico. Sebenarnya sebelum ada nano masih ada pico sebenarnya. Kita kecilin lagi ya, dikurang 2 lagi tuh. 10 min 2 picosecond. Nah, gak ada pico, gue bikin pico aja lah. Pico lah itu ya. Picosecond, yang terakhir itu bakal jadi 10 nanosecond. Sebenarnya ini bisa kalian skip ya, tapi buat ngemanjangin aja ngemanjangin jawaban aja. Karena ini sistemnya ini semaksimal jawaban kita ya. Soalnya dia ini 30 poin juga dibagi 40 nilainya tuh. 10 nanosecond terakhir. Oke, jadi kita udah dapet ya, kalau sebenarnya untuk 100 MHz itu kita dapetin 10 nanosecond dalam penyelesaian single cycle data pad. Kita sekarang bikin kesimpulannya. Jadi, untuk setiap satu instruction itu ngebutuhin 10 nanosecond. Nah, sehingga 4 instruksi itu butuh 10 kali 4 nanosecond.
40 nanosecond. Udah, ini doang. Untuk yang B. Oke, sekarang kita lanjut yang udah agak ini ya, udah mulai agak ngerepotin ya, yang C itu. Berapa banyak cycle yang dibutuhin kalau misalnya untuk mengeksekusi program pada dataset yang mendukung pipeline 5 stage. Kalau teman-teman ngelihat masih ingat ya, bagian yang mesin cuci yaitu 5 stage itu ya, ini ada 5 tugas dan data forwarding. Perhatikan bahwa dalam program terdapat potensi hazard. Kira-kira hazard apa yang akan terjadi pada pipeline yang ada 5 stage dan data forwarding? Oke. Sebenarnya gampangnya ada dua ya. Yang pertama, bisa kalian gambarin kira-kira bakal stall di mana atau hazardnya kira-kira apa. Kayaknya udah gua otak-atik juga kayaknya gambarnya tuh. Sorry, gue cari dulu. Interupsi dong. Sorry. Itu Apa? Nano sama Pico masih kecilan Pico guys. Ya nggak sih? Iya. Ini Pico gak sih bacanya? Yang kayak M itu Iya maksudnya. Pico kan? Mikro. Yang kayak gambarnya kayak gini nih. Nah, kayak M gitu. Pico kan tuh? Oh, itu mikro. Kalau Pico sama Nano kan masih kecilan Pico nggak sih? Kalau Pico pangkat min 12. Coba bentar. Oh iya, harusnya ini ya, apa sih, Nano dulu baru Pico ya. Kemarin gue pakai Pico kalau nggak salah. Apa Nano gue ya, waktu. Iya. Berarti ini kebalik nih gue. Itu di blok bisa nggak? Di blok terus pindahin aja. Ditukar. Atau Gue nyelesain yang chat dulu, gue tinggal ngambil gambarnya dong. Ini dikasih dia. Jadi gimana tadi? Pico sama Nanonya ditukar atau gimana tadi? iya. Biar cepat aja. Nah ini Pico lah ya. Harusnya ini 3 ya. Iya. Somot lagi gitu ya. Jadi yang paling kecil lihat Pico. Tapi kalau misalnya sebenarnya nggak terlalu masalah juga. Yang penting ini kita ilangin ininya aja buat di sini. Tapi umumnya entah kenapa untuk menghitung instruksi itu kebanyakan mereka pakai nanosecond. Tapi nggak masalah juga kalau pakai picosecond asal ada perhitungannya. Kalau kata Pak Gugu gitu, asal ada perhitungannya sama ada basisnya. Kayaknya cukup itu dia. Ya. Lanjut tadi ya, kalau kita ke C, kita suruh nge-configure
kira-kira potensi hazardnya apa kalau misalnya dia itu ada pipeline yang 5 stage dengan data forwarding. Ya, kita tahu ya kalau misalnya ada 4 instruksi, pertama OR immediate, load word, end, sama OR lagi. Kita tahu bahwa OR sama OR ini, ORI sama OR ini, dia ini kayak make mesin yang sama untuk jalaninnya. Jadi di sini kita dari ORI dulu, ORI IF fetching, decoding, execute, lanjut lagi ada stall lagi untuk write back. Lanjut untuk ke LW, IF, ID, X, memory. Kenapa di sini ada stall? Karena dia udah ngebutuhin di sininya di bagian keempatnya ini untuk fetching lagi. Karena jadinya datanya di bagian keempat ini dia butuh space dia supaya selesai dulu. Karena ada 2 instruksi yang dia memakai memorinya itu samaan. Jadi kita butuh stall. Di sini hazard yang diidentifikasi itu berupa data hazard dan structural hazard. Jadi ada 2. Data hazard itu terjadi pada register T0 saat LW dan N. Di sini LW dan N. Register ke 0-nya. Di sini. T0 ya. T0 barengan. Nggak bisa, jadi kita butuh stall. Karena kalau misalnya habis dia dipakai di sini, dia belum kelar, tiba-tiba dipakai di sini, ya hazard, jadinya tabrakan. Jadi ada yang harus ngalah dulu. Nah, kita gue kasih nih. Nah, data belum siap digunakan pada tahap ini, pada tahap butuh T0-nya. Sehingga pada tahap ini harus dilakukan stall 1 instruksi agar dapat digunakan. Jadi butuh satu cycle buat T0-nya siap dipakai di N-nya lagi. Kita lihatnya di sini juga nih. Karena kalau ada yang tabrakan, kira-kira dia nabrak nggak? Kalau nabrak pasti hazard. Hazardnya hazard apa kira-kira? Ada banyak ya, ada structural hazard, ada data hazard, ada 4, total ada 4 hazard setahu gue. Kayaknya ada 2 hazard yang lain kayaknya. Lalu juga tuh ada structural hazard ya, terjadi kalau misalnya LW itu ngakses memori barengan sama OR tadi itu. LW dia barengan ngakses memorinya OR juga. Jadi di bagian memory write-nya ini LW dengan OR. Nih, seharusnya dia di sini memorinya, tapi dia di stall. Jadi dia lebih ngefix. Nah, memori pada load port itu diakses pada waktu yang sama dengan if dengan OR, sehingga antara OR harus di-stall 1 instruksi biar programnya jalan dengan benar. Di sini sebenarnya kalian udah harus ngebaca di bagian hazard ya, bagian pipeline hazard tuh. Soalnya semua kasus tuh gue yakin beda-beda juga. Apalagi kalau misalnya kayak begini, gue yakin untuk soal besok itu bakal beda banget. Ini masih termasuk sederhana, tapi kayaknya antara mereka ininya sama, instruksinya sama, kalau enggak bagian register ini dibeda-bedain biar terjadi tempat registernya yang beda-beda. Nah, lanjut ya untuk yang D. Berapa lama waktu yang dibutuhin untuk menyelesaikan program datapad pada poin nomor 3? Ini poin nomor 3. Dengan asumsi bahwa tiap tahap dalam pipeline itu seimbang dan 1 instruksi dalam single cycle itu dapat diselesaikan dalam 10 nanodetik. Nanodetik kita pakai di sini. Karena kebanyakan entah kenapa mereka pada pakai nanodetik semua. Ya, sorry. Jadi kita tahu bahwa single cycle itu adalah 10 nanosecond.
Oke. Kalau misalnya dia ada kita asumsi bahwa dia tuh seimbang ya dalam single cycle tuh. Kalau misalnya dia ada 5 kolom, kita melihatnya di sini yang nomor 3 tadi ya. Ada 5 kolom buat nyelesain satu cycle lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya ada dia 5 kolom, itu selesai dalam waktu 10 nanosecond. Satu kolomnya kira-kira berapa? Ya, literally 10 bagi 5 aja. Satu kolom itu sama dengan 10 dibagi dengan total kolom tadi. Sama dengan 2 nanosecond. Nah, maka yang diminta tadi itu dengan asumsi bahwa tiap tahap dalam pipeline itu imbang dan satu instruksi dalam single cycle datapad itu selesai dalam waktu 10 nanodetik. Ya udah kita kali aja. Kalau dalam satu instruksinya itu 10 detik ya 10 kali 2 aja. Maka total tadi itu seimbangnya 10 nanodetik kita kali dengan 2 nanosecond yang didapat dari 20 nanosecond. Selesai. Udah ya, untuk nomor 3. Lanjut nomor 4. Gue minta kita jeda 3 menit dulu ya. Gue mau minum dulu. Minum. Siap, Mas. Tidur gue, yuk kita speedrunin. Oke. Jadi nomor 4 ya, ini lumayan juga poin 30. Cukup mudah untuk dikonfigur sebenarnya kalau untuk bagian byte. Jadi kita diminta untuk menjelaskan bagaimana pemetaan alamat memori ke dalam cache secara langsung, direct mapping. Jadi ada sistem komputer nih 16 bit, dia ada RAM 64 kilobyte dan cache-nya itu dengan ukuran 2 KB. Transfer data antara memori dan cache itu menggunakan satuan unit blok, di mana setiap blok itu berukuran 4 word. Pada sistem komputer ini, satu word itu setara dengan 2 byte. Oke, jadi kita acuan kita ada di 2 byte. Jadi untuk setiap KB ini kita lebih enaknya sebenarnya kita ngekonversinya ke byte dulu. Jadi ukuran setiap bloknya itu adalah 4 kali 2, jadi 8 byte. Oke, pertama kita lihat ya ada 4 anak soal ya. Yang pertama tuh berapa jumlah blok memori RAM dalam sistem, berapa jumlah baris line pada cache-nya, lalu berapa jumlah blok pada memori yang dapat dipetakan ke line yang sama. Nah, yang terakhir itu ada kita diminta gambarkan struktur pemetaan alamatnya. Oke. Oke, yang pertama ya. Berapa jumlah blok memori RAM dalam sistem? Nah, kita udah tahu ya kalau bahwa di dalam sini bloknya itu ditentuin banyaknya itu adalah 8 byte. Nah, terus 64 KB tuh kita harus ubah ke dalam byte-nya dulu. Jadi kira-kira 64 itu kita kali berapa biar jadi byte? 1000, benar. Tapi kalau dalam memori dia itu kan ya 1024. Jadinya bla 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 65536. 65536 byte. Nah, kita kan mau nyari jumlah bloknya tuh. Jadi jumlah blok
itu sama dengan Dibagi. 6 tadi itu 65536 dibagi 8. Berapa tuh? 8.000. 8181 berapa itu? 8192. 8192. Oh ya. Kita bagi 8. Udah deh, nomor 1 itu 8192 blok. Yang A. Kita lanjut sekarang yang B. Berapa jumlah line pada cache-nya? B-nya, karena kita tahu ya di sini cache-nya itu ada ukurannya 2KB ya. Sama aja kayak B, diganti aja 2KB jadi 2 kali 1024 sama ini prosedurnya. Berapa jadinya? 2 kali 1024 2048. ya. Ini 2KB Indonesia emas. base. Delapan bagi 8 seberapa? Dua lima enam ya? 256. 256 baris. Jangan lupa dikasih ini. Sumpah, Cok. Aku Hah? belum paham, Cok. Soalnya coba. Masuk jumlah baris itu apa maksudnya? Oh, 2 kali. Oke. Ya. Nah, lanjut sekarang jumlah blok pada memori yang dapat dipetakan ke line yang sama dalam cache. Jadi, kita kan udah dapat ini kan baris ya. Dapat bloknya nih. Terus mau ditempatin ke dalam barisnya. Kira-kira diapain? Dibagi lagi. Nah, iya dibagi dua ini. Udah. Ini yang C, literally. 8192 dibagi 256 berapa? 32 ya? 32. Kemarin boleh pakai kalkulator nggak sih? Kemarin kan dia bawa kalkulator, kah? Nggak boleh. Emang boleh? Enggak, gua enggak bawa, gua kira enggak boleh. Ada- Kalau boleh enak banget. Ada ketentuannya, nggak dibilangin boleh atau enggak. Berarti nggak boleh. Bawa-bawa aja lah. Ya, bawa aja lah ya. Tapi kemarin tuh boleh nggak sih? Gua nggak tahu. Kemarin boleh. Nggak boleh juga nggak sih? Boleh. Sa- Sekarang ini gua yang masih rancu ini ngegambarin struktur pemetaan alamat ini ke dalam memori bloknya ini. Karena semuanya ini blok baris sama ini ya, kita harus pindahin ke biner lagi kalau nggak salah. Jadinya tuh dia tuh kayak gini gambarannya itu. Dia mintanya tuh digambarin kan harusnya. Satu. Coba, kayaknya di bagian akhir cache itu kalau coba kamu orang lihat di bagian hazardnya tuh. Di sini tuh ada gua kurang juga gimana cara nyari tag terus ID-nya sama offsetnya.
Coba, wait a minute. Kalau yang gue dapet sih, kalau offset ini, jadi didapetin dari mana tadi? 8 tadi nih, bloknya tadi 8 byte. 8 byte ini ini tuh kalau misalnya kita dijadiin ini ya, kita konversiin tuh, dia tuh sama aja kayak 2 maka 3. Offsetnya. Nah, yang dibutuhin dalam offsetnya jadinya ada 3 bit dia hitungannya. Nah, terus di bagian indeks, ini tuh kita kan dapat cache itu kan 256 baris tuh. 256, itu kita kalau gue lebih enaknya di lock sih, lock 2. Itu sama dengan dia tuh 8. Maka indeks dia itu 8 bit dia. Lalu untuk tag-nya itu dia tuh dikurangin tadi itu yang karena dia tuh 16 bit ya.
alamat memori itu ukurannya 16 bit tadi itu kita kurangi dengan tadi itu kurangin 3 dengan 8, kurang 3 kurang 8, jadinya 5 bit. 5 bit. Nah, seharusnya kayak gitu. Tapi kalau seharusnya itu di sini dia kayak ada lebih kayak antara 16 bit itu. Misalnya dari indeks 0 ke 2, lalu di sini ada 3 ke 10, lalu ada 11 ke 15. Tapi aku masih belum terlalu paham direct approach-nya dari mana ya. Nanti kemungkinan besok pagi gue bakal ngasih sama Excalibur update-annya, gue kasih penjelasan di sini atau gue kasih keterangan juga dari mana. Jadi kayaknya bakal segini aja cukup kayaknya untuk materi malam ini. Coba Kemungkinan lagi, Cok. Dari Gimana? nomor 1 itu materi apa tuh nomor 1 tuh? sih Enggak, cuman judul materinya aja. 6 itu satu nih pipeline kok, cuman datapad. Jadi di sini cuma minta kalau misalnya name lo ganjil atau genep, ini beda-beda. Kalau misalnya lu ganjil, lu dikasih logboard. Kalau misalnya genap, lu dikasih save word. Cok, Di sini cuma diminta apa? Cuma materinya. Apa? Di samping gambarnya apanya? Judul materinya. Datapad. Ya, kasih aja judul materinya di samping gambarnya. Oh alah. Biar nggak Oh lupa. boleh kasih ini ya. Oh, Iya. Biar nggak lupa aja. Datapad. Satunya ini unit control. Ini clock cycle. Ini jatuhnya hazard sebenarnya. Ini apa jatuhnya? Ini memori, cache sebenarnya. Oke. Gua Share. coba kemarin dicek dulu linknya. Nanti salah juga. Besok masih kok update kan? Besok masih gua update kayaknya buat yang nomor 4 terakhir itu. Oh. Gua masih bingung juga itu gimana. Kalau ada yang kurang juga mungkin bisa sih. Mungkin penambahan kata kunci sih menurutku. Coba dibuka tuh. Bisa nggak? Oke. Harusnya udah bisa kalian edit sendiri kok. Itu apa sih? Personal clock jatuhnya sekali draw. Bisa? Don. Thank you. Oke. Sorry teman-teman kalau misalnya ada materi yang kurang jelas atau belum ini, gue belum bisa nge-cover sepenuhnya. No problem. So, udah ngebantu so. Sahabat ya. Untuk besok gara-gara soal ini jangan nggak belajar tuh. Gue takutnya tuh di antara nomor 4 kalau nggak nomor 2 itu pasti bakal diubah drastis kayaknya. Atau enggak nomor 1. Kalau nomor 1 kayaknya cuma di ini doang. Diubah-ubah doang. Kalau yang tadinya ganjil ke genap ke ganjil sama aja. Oh iya, untuk cicit itu bisa ini ya. Bisa nanti gue kasih nih ya apa namanya. Untuk yang umumnya. Kalau mau, kamu orang bikin sendiri. Karena yang gue bilang tadi kan kalau misalnya kamu orang lemah di biner atau yang di materinya apa, bisa dibikin sendiri juga tuh dari Excalibur tuh. Ya. Isi cheat paling itu sih. Soal yang dikerjain tadi sama kata kunci yang pulang tadi apa yang kurang. Oke, tinggal lah. Iya. Oke, syarat semua. Thank you ya. Thank you. Jack. Info cheat si Jack. Ini. Wih.